Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita mencoba mengkaji ayat-ayat Allah untuk kita bisa mentadabburinya, memahaminya, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan ma'rifatun nas, bahasanya manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri atas 3 unsur, yaitu jasad, nafsu, dan ruh. Kemudian pertemuan berikutnya kita sudah bahas berkenaan dengan nafsu, bahwasanya nafsu itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah hawa atau keinginan, dan yang kedua adalah akal. Kedua komponen inilah yang besar dalam mempengaruhi nafsu, sehingga nafsu itu bisa menjadi baik atau menjadi buruk. Dia berpotensi ke arah positif atau berpotensi ke arah yang negatif, tergantung bagaimana kedua potensi, yaitu hawa dan akal, mendominasi atas nafsu tersebut. Kemarin kita sudah bahas itu. Dan juga kita sudah bahas kemarin bahwasanya nafsu itu terus mengalami perkembangan. Dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan apa-apa yang terinstal ke dalam nafsu tersebut, ke dalam nafsu tersebut. Malam hari ini kita ingin membahas lebih banyak lagi berkenaan dengan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi tumbuh berkembangnya nafsu tersebut. Bahasanya nafsu itu tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh pendengaran, kemudian penglihatan, dan qalbu, nafsu. Coba kita buka di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-78. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 8. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, mengeluarkan kalian, mim butuni, dari perut, ummahatikum, ibu kalian,
ibu kalian. La ta'lamuna, dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Syai'an, sedikit pun. Wa ja'ala, kemudian dia menjadikan lakum bagi as-sam'a, yaitu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan fuad, la'alakum, kalian tashkurun, agar kalian bersyukur. Di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya manusia ketika dikeluarkan dari rahim ibunya, barulah Allah penglihatan dan fuad. Fuad ini artinya adalah perasaan. Banyak yang mengartikan di terjemahan di bahasa Inggris atau di bahasa-bahasa yang lain, fuad ini diartikan jantung. Ini sebenarnya kurang tepat, baik itu jantung ataupun hati, itu kurang tepat karena fuad itu adalah non fisik, sesuatu yang non fisik. Jadi kata yang tepat untuk mengartikan fuad itu adalah perasaan. Itu. Jadi Allah ketika mengeluarkan anak Adam dari rahim ibunya, kemudian Allah memberikan penglihatan. Penglihatan itu juga bukan bermakna diciptakan oleh Allah sebelum dilahirkan. Tapi begitu dilahirkan baru diberikan penglihatan. Penglihatan ini juga non fisik, bukan matanya, maksudnya adalah non fisiknya daripada apa yang dilihat. Juga pendengaran ini juga non fisik. Ya, pendengaran ini juga non fisik. Ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, bukan telinga, mata, dan hati, tapi pendengaran, penglihatan, dan perasaan berikan Allah ketika manusia dilahirkan ke muka bumi. Pendengaran itu adalah apa-apa yang didengar oleh telinga. Setelah didengar, kemudian ditransfer dari pendengaran tersebut, kemudian ditransfer ke dalam otak dan diolah oleh akal manusia sebagai sebuah data informasi. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan akal itu adalah yang menerima segala data informasi yang datang. Nah, data informasi itu pertama datang dari pendengaran. Apa-apa yang didengar ya, dari berbagai macam masukan itu kemudian diolah oleh akal. Nah, akal juga kita sudah bahas kemarin, akal itu non fisik, ya, bukan sesuatu yang berbentuk fisik. Nafsu itu juga bukan fisik, akal juga bukan fisik. Begitu juga pendengaran itu non fisik, dia diterima oleh akal. Pendengaran itu non fisik, dia diterima oleh akal ya, sebagai sebuah data informasi, diterima oleh akal. Begitu juga dengan penglihatan ya. Penglihatan itu bukan mata, tetapi apa-apa yang terlihat yang kemudian bukan mata,
Tetapi apa-apa yang terlihat yang kemudian ditransfer ke otak, diolah oleh akal, ya, kemudian diolah oleh akal sebagai sebuah data informasi. Nah, ini yang disebut dengan penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah fuad. Fuad atau fi sudur. Ini adalah perasaan. Jadi selain diberikan mata, kemudian diberikan mata, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan, juga diberikan perasaan untuk merasakan segala sesuatu. Nah, fungsi daripada perasaan fuad maupun qalbu itu adalah sebab terhadap apa-apa yang dilihat dan didengar tadi. Dilihat, didengar, kemudian difilter oleh fuad, ya, difilter oleh fuad atau oleh perasaan sebagai apa-apa yang masuk, ya. Bisa dikatakan juga kalau dalam software komputer itu sebagai antivirusnya, macam seperti itulah, yang memfilter segala data informasi supaya yang masuk ke dalam otak, yang masuk ke dalam akal, yang diterima oleh akal itu sudah terfilter dulu. Kemudian menjadi alat untuk memahami segala sesuatu, ya. Fuad maupun qalbu, ya. Nanti kita membahas lebih jauh perbedaan antara fuad dengan qalbu. Kemudian tempat bersemayamnya berbagai macam perasaan, baik itu rasa sedih, senang, gembira, galau, marah, dan sebagainya, itu adanya di fuad atau qalbu. Fuad atau qalbu ini berada di dalam sudur, ya, dalam dada, di dalam sudur, dalam dada manusia. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara fuad dan qalbu. Fuad itu adalah satu perasaan yang timbul karena interaksi antara perasaan tersebut dengan panca indera, dengan mata, dengan telinga, dengan mata, dengan telinga. Nah, itu menimbulkan perasaan. Baru interaksinya dengan panca indera. Ketika melihat sesuatu senang, melihat sesuatu gembira, itu baru melihat. Kemudian mendengar gembira menjadi sedih, itu adalah fuad. Jadi interaksinya baru dengan panca indera. Perasaan yang timbul karena interaksinya dengan panca indera, itu yang disebut fuad. Utamanya apa-apa yang dilihat dan didengar tentunya. Kemudian qalbu, ya, sedangkan qalbu itu adalah perasaan yang timbul akibat interaksi perasaan tersebut dengan aksi dia
interaksi perasaan tersebut dengan akal, ya, atau setelah melalui proses berpikir, itu disebut kolbu, ya, perasaan yang interaksinya setelah melalui proses berpikir, melalui proses akal dulu, masuk ke dalam akal, difikirkan dulu, baru menimbulkan perasaan. Nah, itu yang disebut dengan qalbu. Jadi perbedaan fuad, tapi interaksinya yang berbeda. Kalau fuad itu interaksinya perasaan dengan segala sesuatu yang diterima melalui panca indera, sedangkan qalbu itu perasaan yang timbul akibat interaksi dia dengan akal, atau dipikirkan terlebih dahulu. Sebagai contohnya itu adalah misalnya cinta. Nah, cinta itu kan perasaan. Suka itu kan perasaan. Nah, ketika baru melihat dalam pandangan pertama, kemudian timbul rasa suka, rasa cinta, nah itu jadi interaksinya baru dengan panca indera saja. Cinta dalam pandangan pertama itu adalah fuad, ya, perasaan yang berinteraksi dengan panca indera. Sedangkan qalbu itu adalah ketika kemudian dipikirkan, ya, diolah dengan akal, melihat kemudian diolah. Oh, orangnya ternyata seperti ini, anunya seperti ini, dan berbagai macamnya kemudian diolah oleh akal, baru menimbulkan perasaan. Yang tadinya cinta bisa jadi benci, nah itu timbul dikarenakan adanya interaksi dengan akal. Perasaan tersebut yang disebut dengan qalbu. Ya. Jadi interaksinya dengan akal terlebih dahulu. Ya. Di Al-Quran Allah menyebutkan fuad, satu ayat ada, yaitu di surat ke 28 surat Al-Qasas, ya, 28. Surat Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha, dan jadilah fuad, perasaan Musa, ibunya Musa, qarigan, kosong. Jadi fuadnya, perasaannya dari ibunya Musa itu kosong. Ingkana, sungguh hampir saja latut dibihi, dia menyatakan hampir saja dia mengatakan atau menyatakan, laula, seandainya tidak, arrobatna, ala, atas qulubiha, atas qulub, ya, qulubiha, atas kolbunya, atas perasaannya. Jadi tadi perasaan, tadi
perasaan dalam ayatnya itu berbicara tentang fuad, ini berbicara tentang kolbu, ala ulubiha, atas kolbunya, litakuna, agar dia minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang aman gitu maksudnya, yang tenang. Jadi ayat ini mengabarkan bahwasanya melihat Musa setelah dipelihara oleh Fir'aun, ya masih bayinya itu diambil oleh istrinya Fir'aun, kemudian sebenarnya Fir'aun juga ingin membunuh si Musa ini, kemudian dihalang-halangi oleh istrinya Fir'aun. Melihat hal tersebut, ibunya Musa itu fuadnya, ya, perasaannya bingung, galau, gamang, atau dalam bahasa ini kosong ya, farigon, terdapat kegamangan, kebingungan, kegalauan. Hampir-hampir dengan itu, ya, karena melihat kejadian itu, ya, fuad kan perasaannya dengan apa yang dilihatnya. Hampir saja ibunya Musa ini menyatakan atau ingin turut campur tangan, ngomong lah gitu, supaya Musa tidak dibunuh gitu intinya. Akan tetapi kemudian akalnya bekerja, berbicara atau ngomong di hadapan Fir'aun itu malah membahayakan nyawa dari anaknya. Karena memang pada waktu itu kan setiap bayi yang lahir dari Bani Israel kan bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh. Nah, kalau saja ibunya Musa itu berkata, itu justru berbahaya bagi nyawa anaknya. Ini diolah oleh akal ibu Musa. Nah, setelah itu, setelah akalnya bekerja, diberilah kekuatan, keteguhan, supaya dia tenang, supaya tidak mengatakan. Nah, baru muncullah ketenangan di dalam hatinya, keteguhan di dalam hatinya. Ya, ini disebut dengan kolbu. Ya, kolbunya itu menjadi teguh, kuat untuk tidak mengatakannya. Ya, karena interaksi tadi dengan akal pikiran, ya, muncullah perasaan itu disebut dengan kolbu. Ini perbedaan antara fuad dengan kolbu. Ya, bisa ya dipahami perbedaan antara fuad dengan kolbu. Apa-apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, inilah yang menyebabkan tumbuh berkembangnya akal dari manusia. Itu menyebabkan tumbuh berkembangnya akal, tumbuh berkembangnya keinginan, maka tumbuh berkembangnya nafsu manusia. Inilah yang disebut dengan apa-apa yang dilihat dan didengar dan dirasakan itu bisa berupa dilihat
dan didengar dan dirasakan itu bisa berupa kabar, berita, pengalaman, pengetahuan, kemudian apa-apa yang diajarkan, bahkan pergaulan, komunitas yang ia berada di dalamnya. Ini berpengaruh terhadap penglihatan, pendengaran dan penglihatan, dan bahkan perasaan. Kemudian bacaan, apa-apa yang dibaca, apa-apa yang dikaji, pengkajian yang didengar atau dilihat dalam kajian-kajian, dalam pengajian-pengajian, itu juga akan berpengaruh terhadap nafsu atau berpengaruh terhadap akal dan hawanya atau keinginannya dan lain sebagainya. Segala sesuatu apa yang dilihat dan didengar itu pasti berpengaruh. Itulah yang menyebabkan tumbuh berkembang nafsu. Apa-apa yang didengar, dilihat, dirasakan, yang kemudian ditransfer oleh otak dan diolah oleh akal, hal-hal inilah yang menyebabkan tumbuh berkembangnya nafsu manusia atau jiwa manusia. Ketika akal berkembang, maka otomatis nafsu akan berkembang. Itu maksudnya. Ketika bertambahnya pengetahuan, pengalaman, pergaulan, dan semacamnya, maka akan bertambah pula atau berkembang pula hawanya, keinginannya, berkembang pula akalnya. Dari situ berkembanglah nafsunya atau jiwanya. Inilah yang dimaksud dalam surat Asy-Syams ayat ke-7, kemarin yang sudah kita bahas, itu tumbuh berkembang atau mengalami penyempurnaan. Itu ya. Jadi perangkat-perangkat yang menyebabkan tumbuh berkembangnya nafsu manusia itu adalah pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Kita menggunakan kata perasaan saja, bukan menggunakan kata hati, karena nanti akan kurang tepat ya. Tapi kalau menggambarkan fuad dan qalbu. Nah, kemudian pendengaran, penglihatan, dan perasaan, yaitu fuad atau qalbu, ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya. Ini Allah sampaikan di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra itu surat ke-17. Surat ke-17 ayat ke-36. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dan janganlah takfu kalian mengikuti apa-apa yang laisa laka bihi ilmun. Apa-apa segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu tentangnya. Inna sesungguhnya as-sam'a pendengaran wal absara
wal absara wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan fuad atau perasaan, kullu ulaika, terhadapnya mas'ulan, akan dimintai bertanggung jawaban. Ya. Jadi penglihatan, pendengaran, dan perasaan itu pasti akan ya. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu akan diminta, dengan itu yang menyebabkan bertambahnya nafsu, berkembangnya nafsu, itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita sudah bahas di kajian pertama berkenaan dengan ma'rifatun nas kemarin, bahwasanya yang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di yaumil akhir itu adalah nafsu, bukan jasad, bukan ruh. Ya. Itu adalah nafsu, bukan jasad, bukan ruh. Ya. Ini maksudnya juga. Jadi nafsu, ya ini kan bagian dari nafsu. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu kan bagian dari nafsu. Kalau bisa diibaratkan, nafsu itu sebuah bingkai besar, di dalamnya itu dikendalikan oleh al-hawa dan akal. Hawa dan akal ini berkembang dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran, dan ya. Makanya semuanya akan dipertanggungjawabkan itu. Yang mempertanggungjawabkan adalah nafsu ini, di bagian-bagiannya itu akan mempertanggungjawabkan nanti di yaumul akhir. Maka pengetahuanmu itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Apa-apa kamu dapat ilmu, dapat pengetahuan itu dari mana, seperti apa, itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Pada siapa kamu memperoleh pengetahuan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena hal-hal tersebutlah yang kemudian diterima, kemudian disaring dan ditransfer ke dalam otak, itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ya mulai sekarang pengetahuanmu itu harus dirubah. Dari mana kamu memperoleh pengetahuan itu? Apa-apa yang kamu ketahui? Kamu mengkaji segala sesuatu, itu yang akan merubah. Itu yang akan merubah akalmu, cara berpikirmu. Itu berkenaan dengan pengetahuan. Bahkan kemudian siapa teman, kamu berada dalam komunitas mana, dimintakan pertanggungjawaban, karena itu akan mempengaruhi dari pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Pasti itu. Dengan komunitasmu, ya, dengan komunitas yang kita ikuti, pasti kan kita akan lebih banyak mendengar, melihat, bahkan perasaan kita banyak curahkan kepada komunitas kita tersebut. Maka
Berada dalam komunitas siapa kita? Lebih banyak dalam komunitas siapa kita? Maka itulah yang akan mempengaruhi jalan hidup, jalan berkembangnya nafsu. Akal akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kemudian bacaan, apa-apa yang kita baca, ya, itu juga akan mempengaruhi. Bahkan kamu ngaji di mana, ya, memperoleh pelajaran informasi agama itu dari mana, itu juga akan mempengaruhi atas tumbuh berkembangnya hawa akal, tumbuh berkembangnya nafsu. Nah, maka itu juga akan dipertanyakan. Ngaji kuping saja, ataukah kamu mengkaji kemudian ditelaah dengan akal, diambil keilmuannya, diambil hikmah-hikmah di dalamnya dari apa yang dikaji tersebut, dengan oleh kolbu sebagai sebuah kebenaran, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Itu juga akan mempengaruhi nafsu. Kalau sekedar ngaji kuping saja yang tidak masuk ke otak, tidak masuk ke dalam akal, tidak dioleh, maka kolbu mana akan bisa kolbu, ya, perasaan yang diolah oleh akal tadi, mana akan bisa memberikan sebuah keyakinan tentang kebenaran kalau hanya sekedar didengar saja, tidak diolah oleh otak. Ya, sebenarnya masih banyak ini kajian ini, terutama berkenaan dengan fuad dan kolbu. Tapi karena waktunya ini sudah terlalu malam, insya Allah pada kajian berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi berkenaan dengan fuad, kolbu, dan sudur, ya, perasaan, ya. Karena kesalahpahaman banyak orang berkenaan arti daripada fuad, kolbu ini banyak yang keliru menafsirkan dan memahaminya. Ini dulu ya yang kita kaji pada malam hari ini. Berkenaan dengan apa saja yang mempengaruhi tumbuh berkembangnya nafsu manusia. Bahwasanya nafsu manusia itu dipengaruhi, sedangkan hawa dan akal manusia ini tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Apa-apa yang didengar, apa-apa yang dilihat dan dirasakan oleh manusia, itulah yang menyebabkan tumbuh berkembangnya hawa atau keinginan dan akal dari manusia. Itu ya. Jadi jangan lupa kajian dari awal kita berkenaan dengan Ma'rifatun Nas, pembagian manusia, kemudian nafsu itu apa, seperti apa nafsu tersebut. Kemudian ini tidak lepas dari kajian-kajian kemarin. Kalau kajian kemarin aja tidak masuk, ya tidak mau kita olah dengan memahami
hal ini mungkin agak susah. Tapi kalau enggak nanti ulang lagi kajian pada kemarin untuk dipahami lagi supaya kita bisa memahami kajian ini. Ya, ini dulu yang bisa. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Alam? Kalau nggak ada, kita tutup, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah. Siapa tahu pada kajian malam hari ini ada kesalahan, kekhilafan dari kita dalam melaksanakannya. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya bila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan bila ada salahnya itu datangnya dari diri pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.